Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Frater Teratai. Hari ini kita masuk di pelajaran 13 dengan tema Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Namun sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat kehidupan serta nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengerti dengan baik pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita membahas atau mempelajari tentang Roh Kudus. Yang pertama-tama harus kita pahami adalah apa itu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam konsep Trinitas setelah Bapa dan Putra. Jadi Trinitas ada 3 pribadi, di situ ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan umat Kristen mengiyakan itu dan mengakui itu. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memimpin, menolong, menghibur, dan menjadi teman setia. Jadi seringkali kita umat Kristen berdoa dengan perantaraan atau mohon terang atau mohon karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat menuntun umat Kristiani atau dapat menuntun kita agar hidup sejalan dengan kehendak Allah. Nah, Roh Kudus juga menjadi penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Contohnya adalah yang tadi yang Frater sampaikan, di saat kita berdoa, mohon perantara atau mohon terang atau karunia dari Roh Kudus. Kata Roh Kudus mungkin seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya di saat kita berdoa dan juga di saat kita membaca kitab suci. Nah, dalam kitab Perjanjian Baru, kata Roh Kudus ditulis sebanyak 90 kali dalam satu peristiwa penting tentang bagaimana karya Roh Kudus adalah saat Maria mengandung Yesus. Nah, di sini peran Roh Kudus amat besar. Di kitab Lukas bab 1 ayat 35 menuliskan tentang, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi di sini peran Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus berperan sangat penting dalam kisah pewartaan mulai dari kelahiran sampai wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Masih banyak lagi karya Roh Kudus dalam kitab Perjanjian Baru. Di antaranya adalah ketika Yesus dibaptis dan ketika Yesus wafat. Di situ Roh Kudus berperan penting menguatkan hati para rasul untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Kematian tidak mampu menahan tubuh Tuhan Yesus di dalam kubur. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah kebangkitannya, selama 40 hari ia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, setelah menyimak bacaan dalam kitab suci, mari kita lihat beberapa pembahasan berikut ini. Yang pertama, berita tentang kebangkitan Yesus mengejutkan semua murid Yesus, bahkan ketika mereka berkumpul kembali. Nah, jadi ketika Yesus telah wafat, sebelum kebangkitannya, semua murid ini kembali ke kampung halaman. Sudah hidupnya terpencar-pencar karena ketakutan dengan orang-orang yang membenci mereka. Nah, ketika mereka berkumpul kembali, mereka tetap dalam suasana yang takut pada bangsa Yahudi yang bermaksud untuk menghentikan gerakan kenabian Yesus. Jadi mereka berkumpul dalam rasa ketakutan dengan orang-orang Yahudi. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, dalam penampakan itu, Yesus meminta agar para murid tetap tinggal di Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Pada hari ke-40 juga, Yesus akan naik ke surga. Jadi setelah kebangkitannya, pada hari ke-40, Yesus naik ke surga. Sedangkan 10 hari kemudian, atau genap 50 hari atau hari ke-50, ketika para murid sedang berkumpul, di situ turunlah Roh Kudus atas mereka, dan kita rayakan sebagai hari raya Pentakosta. Nah, jadi Roh Kudus itu kekuatan dari Yang Maha Tinggi yang menguatkan hati para rasul ketika mereka sedang dalam kebimbangan, ketika mereka kehilangan guru mereka yaitu Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus juga mempunyai banyak lambangnya adik-adik. Jadi seperti bunyi yang merupai tiupan angin, lidah-lidah api, seperti air, dan masih banyak lagi lambang-lambang dari Roh Kudus itu sendiri. Mari kita lihat arti dari lambang-lambang Roh Kudus. Yang pertama, angin atau udara. Nah, jadi angin atau udara ini dihirup ketika kita bernafas. Menghirup udara berarti menghirup kehidupan. Jadi, lambang dari angin dan udara ini mengartikan bahwa kehidupan Roh Kudus sang pemberi kehidupan. Jadi, Roh Kudus itu sebagai sang pemberi kehidupan. Yang berikut adalah api. Api itu melambangkan semangat. Jadi Roh Kudus itu memberikan semangat kepada para rasul untuk berani bersaksi akan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, kita tahu murid-murid Yesus sebelumnya dalam keadaan takut, tetapi ketika Roh Kudus turun dalam bentuk api, mereka diberikan semangat hingga bersaksi akan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, lambang-lambang yang berikut adalah Roh Kudus, palma atau jari tangan, krisma, dan sebagainya juga. Nah, kita lihat air. Air itu melambangkan kesegaran kehidupan baru. Sedangkan krisma atau jari tangan atau palm melambangkan penyembuhan. Jadi, melambangkan penyembuhan untuk apa? Agar kita menjadi kuat kembali atau menguatkan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Jadi, dengan kehadiran Roh Kudus, karya keselamatan Allah tidak berakhir dengan wafat Yesus, melainkan berlanjut dengan kehadiran Roh Kudus hingga akhir zaman. Jadi, karya keselamatan Allah, pewartaan tentang kerajaan Allah tidak berakhir ketika Yesus wafat dan disalibkan, tetapi masih berlanjut sampai akhir zaman. Dan itu tugasnya siapa? Itu tugasnya kita semua sebagai murid-murid Yesus, sebagai umat Kristiani. Baik adik-adik yang terkasih dalam Kristus,
Untuk materi kita pada hari ini sampai di sini. Frater harap adik-adik bisa menyimak dengan baik. Diulangi beberapa kali kalau tidak mengerti videonya. Terus untuk poin-poin penting dalam video ini Frater minta juga untuk dicatat. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas bersama pada hari ini tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Jadi ada poin-poin penting di situ, silakan dicatat. Nah, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar dapat menerangi akal dan budi kami, menerangi hati, dan juga memberikan terang dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami agar kami dapat mewartakan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.